Oke, sebelumnya saya mohon maaf teman-teman mengambil waktu weekend teman-teman, karena kemarin saya ada urusan di luar kota ya. Baik, kita lanjutkan materi struktur kita teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 dan materinya nanti adalah materi pembekalan terakhir gitu ya. Maksudnya untuk struktur bab dasarnya sudah selesai, karena besok kita akan belajar, maksudnya hari Senin ya, kita akan belajar struktur yang bagian kedua atau part B, yaitu error analysis seperti itu. Nah, untuk materi pembekalan terakhir untuk structure, yaitu adalah paired words atau gandengan kata, teman-teman. Jadi di dalam soal structure TOEFL itu ada jenis soal yang cara mengerjakannya sebenarnya cukup mudah, ya. Karena kita hanya mencari gandengan katanya, atau kalau kita menemukan kata A, berarti nanti gandengannya adalah kata B. Atau kebalikannya, kalau teman-teman menemukan kata B, harusnya sebelumnya tadi itu ada kata A. Seperti itu. Itu namanya adalah paired words, teman-teman. Nah, untuk gandengan kata atau paired words sendiri, itu ada 3 bab gitu ya. Yaitu bab pertama itu di bab conjunction atau di bab gandengan kata. Maksudnya itu beberapa conjunction atau beberapa gandengan kata itu ada yang memiliki gandengan seperti itu. Nah, untuk conjunction yang memiliki gandengan itu semua dari keluarganya fanboys ya. Yang pertama dari keluarganya but, biasanya ada also-nya, teman-teman. Jadi but also, biasanya juga nggak ada also-nya gitu ya. Nah, nanti gandengan sebelumnya itu adalah not only. Jadi not only titik-titik but also titik-titik seperti itu. Nah, untuk contohnya, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang aktor. Nah, biasanya yang dihilangkan nanti salah satu, teman-teman. Entah not only-nya, entah itu but also-nya. Dan yang satunya lagi itu menjadi petunjuk teman-teman untuk menjawab soalnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada or. Or itu gandengannya kalau nggak either, ya whether. Dan pasti salah satu doang di pilihan ganda ya, teman-teman. Nggak mungkin ada dua-duanya seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalian perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada nor, teman-teman. Gandengan sebelumnya adalah neither, jadi neither nor gitu ya. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Jadi peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman. Dan terakhir untuk conjunction kita punya and, gandengannya adalah both. Jadi both and gitu ya. Nah, untuk contohnya, Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Sebenarnya both itu artinya keduanya, teman-teman. Tapi kalau di dalam kalimat tidak perlu diartikan ya, karena nggak enak kalau diartikan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di bab conjunction, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke gandengan kata yang di bab kedua, yaitu di ungkapan perbandingan atau comparison, teman-teman. Nah, perbandingan sendiri itu ada 3 jenis ya. Yang pertama namanya positive degree atau caranya kita bilang sama dengan dalam bahasa Inggris. Jadi membandingkan dua hal yang sama. Nah, untuk bilang sama dengan kita bisa pakai as, kemudian setelahnya biasanya kata sifat atau kata keterangan, kemudian diikuti as lagi, teman-teman. Nanti artinya sama, yang kedua as-nya itu dengan, gitu ya. Atau kalau nggak gitu, the same as. Dan yang terakhir biasanya not so as. Kalau not so as berarti artinya tidak sama dengan. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, Katarina is not so tall as you atau Katarina is not uh, s- ya so tall as you atau as tall as you sama aja, gitu ya. Ada not-nya di situ. Nah, kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu, seperti itu. Nah, itu caranya bilang sama dengan gitu ya, teman-teman. Yang kedua namanya comparative degree. Caranya kita bilang lebih dari atau membandingkan dua variabel atau dua benda yang berbeda, seperti itu. Nah, ada dua cara ya atau ada dua jenis sebenarnya more than aja, teman-teman. Cuman ada beberapa kasus itu yang pakai rather. Nanti gandengannya juga than, teman-teman. Gitu ya. Jadi contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Jadi rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Nah, biasanya yang dihilangkan nanti than-nya atau longer-nya salah satu. Nah, kalau yang would rather atau yang rather aja nanti gandengannya than, itu biasanya yang dihilangkan than-nya, teman-teman. Jadi rather-nya itu nanti yang ada di dalam soal seperti itu. Itu selama ini yang saya temukan seperti itu. Jadi belum pernah yang than
kemudian yang rather-nya jadi jawaban belum pernah. Seperti itu. Tapi yang jadi jawaban biasanya then-nya. Rather-nya ada di soal. Jadi petunjuk gitu ya. Dan yang terakhir untuk perbandingan itu ada namanya superlatif. Superlatif sendiri itu caranya kita bilang yang paling, ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai the most, artinya yang paling. Nah nanti gandengannya itu sebenarnya macam-macam ya teman. Tapi yang umum tiga ini. Jadi bisa diikuti of, gitu ya. Dari apa? Misalkan murid yang paling eh, rajin di antara para semua murid di kelas, misalnya itu of all students in the class. Gitu ya. Atau in itu biasanya diikuti tempat. In that class misalkan gitu. Atau among itu berarti sama kayak of tadi, di antara para, seperti itu. Nah, untuk contohnya, gardening is the most popular activity among the 50s. Dan among itu preposisi yang wajib diikuti kata benda jamak ya, karena among artinya di antara, teman-teman. Seperti itu. Jadi dia preposisi, tapi bendanya itu harus jamak, objeknya itu harus jamak, teman-teman. Nah, itu tadi. Jadi gandengan kata di bab comparison atau perbandingan. Dan yang terakhir di bab eh, apa? Keterangan dan preposisi, teman-teman, yang materi kita terakhir kemarin ya. Yang pertama ada from, itu gandengannya adalah to. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Jadi kita akan perlu berjalan dari sini atau dari titik ini menuju ke kota berikutnya. Nah, berikutnya ada between, gandengannya adalah and, ya. Contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Berikutnya, kita punya to yang O-nya 2, adverb of degree ya, teman-teman. Atau enough, artinya cukup, nanti diikuti to verb 1 biasanya ya, teman-teman. Contohnya, you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti kompetisi tersebut. Nah, kalau yang pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Jadi, kamu sudah mencukupi umurnya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya so, artinya di sini sangat ya, teman-teman, so-nya itu. Nah, so yang artinya sangat, itu umumnya setelahnya nanti ada kata, jadi setelahnya so ini ada kata sifat atau kata keterangan gitu ya. Kemudian diikuti conjunction that yang artinya adalah sehingga. Jadi sangat bla 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 sehingga. Gitu ya. Contohnya gini teman-teman. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk es teh atau pada es teh, maksudnya untuk membeli es teh gitu ya. Nah, berikutnya kita punya such that. Ini artinya sama dengan so that, teman-teman. Such-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya adalah sehingga. Conjunction dia. Nah, bedanya dengan so that, such ini tidak boleh hanya diikuti kata keterangan atau kata sifat saja, tapi setelah kata keterangan atau kata sifat, ya gitu ya teman-teman, itu harus diikuti kata benda jamak. Jadi di sini harus kata benda jamak, teman-teman. Maksud saya, maaf, bukan kata benda jamak, maksud saya kata benda ya. Mohon maaf, ini ada lagi nanti such, teman-teman. Jadi gini, such that yang artinya sangat, that-nya sehingga, such-nya itu setelahnya wajib ada kata benda dulu, nggak harus jamak ya, mohon maaf saya ralat teman-teman. Kemudian diikuti that yang artinya sehingga, itu conjunction. Nah contohnya, it is such hot weather, nah itu ada kata benda weather dulu, baru nabrak conjunction that, artinya sehingga, kemudian I've spent all my money on iced tea. Jadi it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Nah, baru yang berikutnya ini yang harus diikuti kata benda jamak. Mohon maaf ya, teman-teman. Nah, ini ada such, gandengannya adalah us. Nah, such di sini artinya beberapa. Jadi beda dengan such that ya. Such yang bawah itu artinya beberapa. Jadi such itu beberapa, wajib diikuti kata benda jamak, kemudian diikuti us yang artinya seperti misalnya. Nah, untuk contohnya, we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Jadi kita akan memerlukan beberapa alat atau beberapa peralatan seperti misalnya obeng dan kunci Inggris gitu ya untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir, teman-teman, ketika teman-teman menemukan ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya, nanti gandengannya umumnya adalah to verb 1 di soal TOEFL structure.
Seperti itu. Nah, untuk contohnya, I would be the last person in this world to let you down. Jadi aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang atau untuk membiarkanmu atau untuk melihatmu sedih gitu. Maksudnya saya tidak akan membiarkanmu sedih karena saya bukan orang terakhir di dunia ini. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, yang pasti di situ ada structure the last bla 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 ketemu dengan to verb 1. Nah, biasanya kalau di TOEFL yang jadi jawaban untuk gandengan the last, the first, the second dan seterusnya itu nanti pakainya to verb 1. Seperti itu. Nah, untuk ini nggak usah dihafal ya, teman-teman. Saran saya jangan dihafal. Boleh difoto dulu atau di screenshot. Nanti setelah kelas, teman-teman tulis ya di catatan teman-teman. Dan ketika mengerjakan latihan, silahkan sambil membuka catatan teman-teman masing-masing. Itu nanti saya jamin pasti teman-teman akan otomatis hafal sendiri tanpa harus hafalan. Seperti itu. Jadi silahkan difoto dulu, take your time, teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, sorry, bedanya such that dan so that tadi apa, Mister? Oke, jadi bedanya so that sama such that itu kata setelahnya. Jadi kalau so itu cukup diikuti kata sifat atau kata keterangan saja, baru diikuti that. Jadi tidak perlu kata benda, tidak apa-apa ya setelahnya so. Tapi kalau such ini selalu butuh kata benda setelah kata sifatnya. Nah, baru diikuti oleh conjunction that. Nah, itu bedanya. Jadi perlu kata benda atau tidak setelahnya. Sir, neither nor setelahnya tadi setelahnya terjadi inversi. Nah, tergantung ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya neither nor ini apakah setelahnya harus ada inversi, tergantung, teman-teman. Jadi kalau misalnya eh, nor di sini ini sebelumnya ada koma, terus dia menghubungkan dua subjek dua predikat gitu ya. Misalnya subjek predikat, koma, lah di sini ada nor. Nah, di sini nanti predikat subjek. Nah, tapi kalau nor hanya menghubungkan bagian kalimat yang saja alias tidak butuh subjek predikat setelahnya, ya jangan diinversi, teman-teman. Alias jangan dimasukkan subjek predikat setelahnya ataupun yang diinversi. Karena memang kita tidak membutuhkan subjek predikat di setelahnya nor. Gitu ya. Jadi tergantung kita butuh apa setelahnya not, subjek predikat atau bukan. Kalau butuhnya subjek predikat ya diinversi, kalau tidak ya jangan ditambahkan subjek predikat yang diinversi, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Karena conjunction fan voice, materi kita hari kedua ya, tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tapi saya jarang ya teman-teman menemukan neither nor yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Tapi kalau nor aja itu baru-baru ini keluar satu soal. Sejauh ini saya baru menemukan soal nor yang inversi itu baru kapan ya? Kalau nggak salah akhir bulan kemarin ya, waktu saya tes. Kalau saya nggak salah, kalau saya ingat saya gitu. Intinya keluar baru-baru ini teman-teman. Nor yang menghubungkan dua subjek dua predikat di structure. Setelah selama ini nggak pernah keluar, dia keluar. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita coba ke dan pastinya sama teman-teman di foto sudah ya dan screenshot. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada satu contoh soal, teman-teman. Caranya sama ya, dicari predikatnya dulu. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, dicari kata kerja sebagai predikat, di situ kita menemukan ada verb kedua, yaitu wrote, itu lampau atau verb 2. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Kemudian, nah ada fanboys but ya teman-teman, tapi setelahnya nggak ada subjek lagi. Artinya but di sini tuh hanya menghubungkan dua predikat saja. Karena kalau setelahnya ada predikat, sebelumnya but itu harusnya ada predikat lagi atau verb 2 lagi gitu ya. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada yang verb 2 aja, teman-teman. Oke, mari kita cek yang gandengannya but also, yaitu not only. Jadi teman-teman cari yang urutannya not only verb 2. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Di situ ada not only produced. Nah, nanti kalimatnya kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Contoh kedua ya. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada did not grow, auxiliary verb ya teman-teman. Subjeknya adalah with,
kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, maka kalau ada dua subjek, dua predikat, harusnya ada conjunction yang menghubungkan mereka. Nah, kalau kita lihat sebelumnya titik-titik itu ada as, teman-teman. Yang mana as itu harus dicarikan gandengannya yaitu satu lagi as gitu ya. Nanti as itu akan berubah menjadi conjunction. Jadi kalau teman-teman menemukan ada ungkapan as terus diikuti kata sifat atau kata keterangan seperti ini ya, terus diikuti as lagi, itu jadi satu kata teman-teman, as sampai as-nya itu. Dia akan berubah menjadi kalau nggak preposisi ya conjunction. Tergantung kata setelahnya, subjek predikat atau bukan, seperti itu. Nah, karena setelahnya ya subjek predikat berarti as ini nanti dia fungsinya jadi conjunction. Gitu ya. Nah, jadi kita hanya diminta mencarikan as satu lagi, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman, ya. Jadi nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan kurang lebih, sebelum tahun 8000 sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama ya. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary can. Verb-nya adalah live ya teman-teman. Karena nggak mungkin modal diikuti verb ing. Modal itu gandengannya verb 1. Jadi can auxiliary, verb-nya adalah live. Itu jadi satu ya. Can live itu auxiliary verb. Nah ini inversi teman-teman. Subjeknya adalah walking fish. Oke, nah mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok diinversi? Karena di sebelumnya subjek itu nggak ada koma, dan sebelumnya subjek lagi itu ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Oke, yaitu not only di situ. Kita cek ke belakang lagi, teman-teman. Di situ ada predikat lagi, yaitu can travel, subjeknya adalah they. Di sini kita butuh conjunction. Nah, tadi di depan ada not only ya, teman-teman. Yang mana gandengannya not only adalah but also. Atau but aja nggak apa-apa, also-nya nggak ditulis lagi karena di situ sudah ada also di dalamnya predikat. Ya, yaitu can also travel. Jadi cukup carikan but saja. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat gitu ya, di atas tanah. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sepertinya aman teman-teman. Baik, kalau gitu kita coba ke latihan ya. Kalau gitu jangan takut salah seperti biasa kita belajar. Nah, di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Mohon maaf teman-teman. Baik, ada jawaban bravo. Semuanya saya lihat menjawab bravo ya. Kita cek. Di situ ada predikat can neither administer. Jadi can administer or enforce itu ya. Sama can initiate. Kemudian subjeknya adalah Kanada's Parliament. Ada conjunction although di situ. Nah, berarti ada conjunction subject predikat. Kita anggap satu aja. Karena di situ ada administer or enforce sama. Nah, ini sebenarnya kita butuh sesuatu di sini ya. Kalau ada dua yang sama seperti ini, nanti kita akan bahas teman-teman. Tapi di situ setelah koma yang pasti itu ada predikatnya lagi yaitu has, subjeknya adalah it. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, yang jadi masalah di setelahnya auxiliary can itu ada dua verb satu. Yang pertama adalah administer or enforce, yang kedua adalah initiate. Kalau ada dua bagian kalimat yang sama atau ada lebih gitu ya, bahkan dua atau lebih seperti itu, kita butuh conjunction yang namanya fanboys untuk menghubungkan bagian kalimat yang sama atau istilahnya parallel structure. Oke. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D itu yang fanboys ada dua, antara Bravo atau Charlie.
Itu kan fanboys semua ya, nomor Bravo sama Charlie, teman-teman. Nor itu juga fanboys, N itu juga fanboys. Nah, untuk mengetahui apakah jawabannya Bravo atau Charlie, kita cek lagi di soal. Ternyata di situ ada kata neither, teman-teman. Yang mana gandengannya adalah nor. Jadi jawabannya yang Bravo. Ya, jadi neither nor seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor 5. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie. Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie. Di situ ada predikat use, subjeknya most documentary filmmakers. Kata benda intinya di filmmakersnya itu ya. Nah, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi di situ sebelum titik-titik, teman-teman menemukan ada neither. Dan di situ di antara, maksudnya di sebelum dan setelah titik-titik ada dua objek. Yang mana harus dihubungkan dengan fanboys. Nah, di sebelumnya itu ada neither, gandengannya adalah fanboys nor. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Ya. Nanti kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter itu tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio atau pengaturan studio. Namanya aja dokumenter gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Di situ ada conjunction well, subjeknya the term harmony, predikatnya suggest ya. Kemudian setelah koma ada subjek predikat lagi yaitu subjeknya it, predikatnya is applied. Nah, kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, titik-titik di setelah koma, di situ setelahnya ada or, teman-teman. Yang mana gandengannya ada antara either atau whether gitu ya. Kita cari aja di pilihan ganda, yang manakah yang ada gitu. Apakah whether-nya ataukah either-nya. Nah, di soal adanya yang weather, jadi jawabannya yang delta. Ya, betul, teman-teman. Nanti kalau diartikan, meskipun istilah harmoni itu merujuk pada sebuah sejenis bunyi yang enak didengar atau merdu gitu ya. Dia atau istilah harmoni itu juga dipakai ke semua kombinasi nada. Entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Next, teman-teman, silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo, saya lihat semua menjawab Bravo. Kita cek bareng ya. Di situ ada predikat use, teman-teman, subjeknya the Egyptians. Nah, tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, di situ sebelum titik-titik ada us, yang mana gandengannya juga us, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah Bravo, betul. Ya, nanti kalau dibaca us early as 2005, 2500 gitu ya. Jadi 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Jadi kalau diartikan kurang lebih itu hingga gitu ya. Jadi hingga tahun 2500 sebelum Masehi,
orang-orang Mesir itu menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Time is over, guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo Charlie Delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Di situ ada has, subjeknya main ya. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di sini teman-teman, ada kata then, dia pakai a, itu udah pasti gandengan sebelumnya itu harusnya ada kata more atau rather gitu ya. Nah, berarti carikan gandengannya yang pakai more. Nah, di pilihan A, B, C, D yang pakai more itu antara dua. Oke, entah itu Charlie atau Delta. Nah, teman-teman harus hati-hati. Kalau more itu jangan dikasih the ya, teman-teman. Kecuali di kasus double komparatif. Jadi kalau di kasus double komparatif, teman-teman nggak apa-apa. Karena soal di TOEFL itu yang mewajibkan more dikasihkan the itu hanya di soal double komparatif. Dan itu pun kalau di soal TOEFL yang asli dari TS tidak pernah keluar. Jadi perbedaan the most sama more itu more jangan dikasih the, kalau yang superlatif atau yang paling gitu ya, caranya kita bilang yang paling itu dikasih the, jadi the most. Tapi kalau more jangan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Jadi kalau diartikan kurang lebih, Maine itu memiliki cuaca yang lebih sejuk daripada hampir semua negara-negara bagian yang lain di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Teman-teman, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, kita cek bareng ya. Di situ ada predikat is, subjeknya fructose. Kemudian ada conjunction that, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah kata is. Nah, kalimat sudah lengkap teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Di sebelum titik-titik ada keluarganya more, yaitu itu ya. Sweet, manis, sweeter, lebih manis. Yang mana gandengannya more itu adalah than. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D yang ada then-nya itu ada dua. Antara yang alpha atau yang delta. Nah, bedanya alpha sama delta, yang alpha itu dikasih predikat das, sedangkan yang delta itu tidak ada predikatnya. Nah, kalau teman-teman menemukan ada soal seperti ini, pilih yang tidak pakai predikat, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Apakah yang pakai predikat itu udah pasti salah? Jawabannya tidak. Maksudnya ada susunan setelahnya dan diikuti subjek predikat itu tidak selalu salah. Cuman biasanya kalau soalnya seperti ini, kalau yang dan diikuti kata benda aja kan udah pasti boleh, teman-teman. Sedangkan yang alfa, predikat dalam bahasa Inggris itu atau kata kerja yang berfungsi sebagai predikat dalam bahasa Inggris itu bentuknya banyak. Salah satunya adalah perbedaannya verbal sama nominal. Yang mana kalau nominal itu pakai predikat to be, kalau verbal itu selain to be auxiliary biasanya ya. Nah, yang mana itu kalau pakai to be ya harusnya setelahnya then juga pakai to be, teman-teman. Jadi harusnya kalau mau dimasukkan predikat bukan pakai does, tapi pakainya is. Gitu ya, karena sebelumnya more itu pakainya is. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau diartikan, fruktos merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis daripada gula tebu. Seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor terakhir. Silakan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Monggo jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban. Sebentar, kenapa that di situ disebut subjek? Oke, nanti kita bahas bareng ya teman-teman. Baik, ada alfa, bravo, delta. Kita cek bareng. Di situ ada predikat. Oh, di sini nomor 10 ini ada jebakan teman-teman memang ya. Saya lupa ngasih tahu ke teman-teman tadi. Nah, di situ ada predikat told, subjeknya adalah Alexander Graham Bell, kemudian ada conjunction that, setelahnya ada subjek he, predikatnya adalah would rather be remembered. Oke, kemudian setelahnya itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Oke, nah yang saya bilang jebakan tadi itulah as di sini, teman-teman. Jadi hati-hati dengan as ya. As itu memang artinya banyak banget. As yang kita pelajari hari ini sebagai penanda gandengan kata, yang di depan itu ya, as kan tadi as, titik-titik, as gini. Nah, as ini artinya sama. Artinya sama gitu, teman-teman. Itu kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, setelahnya itu bukan diikuti oleh kata benda, tapi diikuti oleh kata sifat atau adjektif. Kalau enggak gitu, kata keterangan atau adverb. Nah, sedangkan di setelah as di sini ini kata benda. Karena kita nggak enak bilang sama seorang guru dari tunarungu dengan dari telepon, kan nggak enak gitu ya. Jadi as di sini bukan petunjuk teman-teman untuk menjawab soal ini. Petunjuk teman-teman untuk menjawab soal ini adalah kata would rather. Ya, atau rather-nya itu ya. Yang mana gandengannya adalah than. Nah, di pilihan ganda, than itu ada dua jenis. Yaitu yang alpha sama yang, maksudnya ada dua pilihan maksud saya. Yang alpha atau yang bravo. Yang alpha itu than inventing, diikuti verb ing. Sedangkan yang bravo, than as the inventor. Jadi daripada sebagai inventor gitu ya. Nah, yang mana bedanya kalau yang atas itu verb ing, yang bawah preposition plus. Nah, gini teman-teman. Conjunction then itu bisa bisa bertindak seperti conjunction fanboys. Yang mana dia harus menghubungkan dua yang sama. Jadi then ini bukan cuma then ya, as itu juga bisa. Tapi di sini kasusnya then. Eh, dia bisa menghubungkan dua yang sama. Nah, jadi kalau mau tahu setelahnya apakah verb ing, apakah as the inventor, kita lihat di sebelumnya kata then-nya. Nah, itu sebelum kata then adanya adalah as a teacher of the deaf. Maka setelahnya then harusnya as the inventor of the telephone. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih suka gitu ya, dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah, Sir, kenapa that di situ bertindak sebagai subjek sekaligus? Karena setelahnya tidak ada subjek, setelahnya langsung diikuti predikat. Teman-teman masih ingat conjunction itu setelahnya wajib subjek predikat, teman-teman. Nah, memang ada beberapa conjunction yang dia itu bisa merangkap sebagai subjek. Nanti itu kita bahas di hari ke-10. Yang perlu teman-teman ketahui, setiap teman-teman menemukan ada conjunction, terutama that yang sebelumnya nggak ada komanya seperti ini misalnya ya, itu terus setelahnya langsung diikuti predikat. Nah, berarti conjunction tersebut itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Dan hanya ada beberapa, teman-teman. Hanya ada sedikit conjunction yang bisa seperti ini. Nah, tapi itu kita bahas di hari ke-10 nanti. Seperti itu. Gimana, teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita ke... Sebentar, sambil saya ini ya, sambil saya absen. Sekali lagi saya juga mohon maaf teman-teman, karena kemarin saya nggak bisa ditunda ya, maksudnya ketemuan sama orang, orangnya itu masuknya hanya di hari kerja.
Oke. Alright, baik. Terima kasih teman-teman, kalau gitu kalau nggak ada atau nanti ketika teman-teman latihan ada pertanyaan boleh japri ya, silahkan. Baik, thank you so much for having me today. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, and the last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day semuanya. See you next time.